Oke, makasih datang di podcast. Makasih juga nih, kita juga diminta. Jadi kita collab nih sama punya Bio ini ya. Bio punya juga ini buat apa ya? Anak muda ya? Anak-anak muda Juga komunitas gabung juga lah. Bersama juga lah. Ya. Kan kemarin kita lagi ngobrol ini yang terakhir ya, ngobrol yang satu seri ya. Di sini juga ya lokasinya ya. Ada dua tuh ada Antoni ya sama Bang Rey gitu. Nah, sekarang gue pengen ini buat filosofinya dari teman-teman yang mahasiswa lain. Ya. Tadi kan yang udah Wah. senior lah ya. senior lah ya. Tapi kan kalau dari BOP-nya anak muda gimana? Kalau satu hari ini, kayaknya apa sih evaluasinya? Ya kita bicara nggak usah yang bagus-bagus juga. Masih ada kritiknya lah. Iya. Sosial media yang jelek. Ya. Kita mulai dari itu dulu deh. Yang kritiknya dulu apa ya? Sebenarnya kan Mas, kalau kita ngeliat berangkat dari diskusi kemarin itu kan Mas, yang paling menarik itu kan Bang Rey kan, Iya. itu kan memang resokol saya ngomongnya ini ya, Bang Rey dalam udah tua dia merasa apa yang diperjuangkan dari reformasi itu kan hari ini dia ada oleh ya. Makanya kan Bang Rey itu cukup keras, akhirnya mengeluarkan statement bahwasannya ya ini reformasi masih ada tolong-tolongan dalam arti aktornya Rako yang berpakai baju gerila tapi sebenarnya sejatinya orangnya Mulyono. Dan keras banget statement sebenarnya Mas. Nah, Main dua kaki lah ya. belum main dua kaki. Dan beberapa kali kan kalau analisa kita kan memang kalau hari ini kan perjuangan demokrasi ya. Ini kan perjuangan demokrasi Mas, bukan karena kita benci sama Mulyono tanpa lokasi Mas ya. Betul. Sebenarnya kan ketika kita ingin bagaimana sih mengadili Jokowi ini kan, itu kan sebenarnya kan bagaimana perjuangan demokrasi sudah kita lakukan ya. Karena kalau saya sadar betul kalau ini nggak diperjuangkan 2020 akan juga ada jadi presiden kalah. Karena menurut kita kan juga ini cacat konstitusi Mas, akhirnya dari awal udah cacat, dari wapres cacat, kedepannya dia akan lagi. Ini kan makin merusak moral bangsa Mas. Itu Sudah sebenarnya. kelihatan Gibran jadi presiden. Pak, kalau ini nggak dilawan atau nggak dihadang nih, harus dilawan Mas. Karena kalau yakin betul saya kemarin sama Bang Rey ngomong itu, insting saya tuh langsung, oh ini kalau nggak dilawan, juga pasti 2009. Dia kan hak konstitusi ini yang sampai terjadi lagi di dalam itu paling kita sorot. Kan dari 100 sampai yang Pak Prabowo ya, dari 100% lah, paket Ya. apa sih jadi titik fokusnya apa sih untuk sekarang ini? Dari program-programnya, kemudian dari kebijakan politiknya. Kalau kita lihat perangkat dari program kan info populis banget Mas sebenarnya Prabowo ini kan. Akhirnya menanggung malu karena udah kampanye, makan siang gratis. Sebenarnya menanggung malu aja. Dan menyenangkan gerbong Solo. Iya. Itu ya sebenarnya. Kalau Prabowo memang berangkat dari situasi ekonomi politik yang situasi dari krisis, dari kita dikenai tarif pajak dengan pertarungan internasional kan. Maksudnya kan Prabowo secara sadar kan dia sebenarnya udah ada betul. Kemarin sempat kita maaf Mas. Iya. Maaf tentang makan siang gratisnya kalau terlalu maksimal. Sebenarnya Prabowo sadar itu. Puasa ini nggak efektif sebenarnya. Karena kan, Rasakan lah ya. oh iya Mas. Kan kita kan sadar betul Mas kalau makan siang gratis secara pangan itu kan secara reforma agraria sebenarnya. Basicnya di sana baru kita bagaimana untuk pendidikan pangan itu kan bukan makan siang gratis dan utang itu skemanya utang masalahnya. Jadi di sekarang ini ya, makan gratis ya. Iya. Tapi kan kemarin di Kompas itu ya, Iya. ya kan Kompas itu muncul 80% loh kekuasaan publiknya. Tapi kemarin kan Bang Rey bilang kan, ya sebenarnya 80%, terus dulu dinaikin, kemudian PPN ditunda, makan siang gratis. Ya. Terus ada yang mengatakan begini, kalau Mulyono 10 tahun baru dapat kekuasaan 80%, itu 3 bulan. Tapi ini kan menggabungkan sebenarnya. Tapi menurut gue ya Mas, kalau terkait itu, gue mencurigai ada unsur dari wamen terakhir tapi itu si Rio itu. Oh gitu ya. Nah ini ada apa? Ini kok bisa 3 bulan 80%? Pertanyaannya juga pertanyaan yang ya ibaratnya menjebak semua itu kan. Udah ketahuan itu kan nggak mungkin, apalagi kemarin Badan Gizi Nasional, kepala Badan Gizi Nasional si Dadar itu bilang akan mempertimbangkan serangga sebagai penggantinya. Itu gimana itu? Kenapa bikin harus mikir? Ikan Mas. Iya sih. Jadi Mas kalau buat program makan nutrisi gratis ini memang banyak celahnya ya. Yang pertama memang dari
kemampuan penyedia untuk menyediakan menu itu nggak merata. Yang kedua soal harga, ya. Harga per makanan menu paket itu nggak bisa berapa juga. Jangan di tempatmu di RT ya 10.000 dapat apa? 10.000 dapat apa? Nasi, nasi doang, nasi sama tempe malah. Ada susu nggak? Nggak ada. Di tempatmu ada makanan serangga nggak? Nggak ada atau ulet gitu. Ada kan tapi kan udah bisa pemakai untuk pakai itu. Ya, yang masal gitu kan nggak bisa. Kalau cuma mungkin satu keluarga. Tapi kemarin menarik Mas, bicara survei itu kan si Elios kan buat sendiri. Iya, Prabowo 5, 2. Iya. Ya menurutku itu nilai yang pas lah. Kalau 3 bulan ini kan Bang Ray kemarin kan sempat ngomong ketika apa surveinya tinggi itu kan skema yang dipakai Jokowi. Padahal yang Modi kan kalah loh sama Prabowo. Padahal kan dia kan pakai konsentrasi seluruh rakyatnya. Dan dia memang hari ini siap jadi petahana pengguna nasional ekonominya. Indonesia kan kalau dihitungin kan artinya kan sangat absurd ya apa kenyataannya sebenarnya Mas. Dia kenyataan masyarakat krisis. Ya kalau masyarakat ditanya hari ini kan ada dua pertanyaan masyarakat ini Mas. Kalau ditanya apakah puas dengan pemberitaan Prabowo, pasti jawabnya puas. Kalau ditanya susah nggak mencari pekerjaan, pasti susah. Ini kan ada makanya kan kita lihat survei ini pertanyaan lagi. Iya. Apalagi pekerjaan usaha. Iya. Belum lagi tarif pajak naik. Artinya kan perusahaan Amerika kan nanti kan naikin tarif pajak. Itu kan ya suku bunga. Artinya kan makin banyak pengangguran nanti Mas. Dan Prabowo ini kan ketika orang bicara mengenai apa surveinya sangat tinggi itu kan keuntungannya apa? Ya kalau masyarakat kita kan jualin baksos di mana dia jawab puas, pasti jawab puas. Coba di baksos Mas, kan BPN kan orang baksos. Iya. Masih BPN kan baksos. Padahal warganya sudah pernah bilang tuh, sebenarnya kasus makanan bergizi gratis ini solusinya satu, serahin aja ke sekolah sama orang tua. Jadi paham apa aja yang dibutuhkan sama anak-anak ini. Tapi ini kan nggak mau didengerin. Jadi kepala BKN juga nggak mau. Prabowo-nya seolah-olah potong anggaran, dibilang penghematan. Sekarang penghematan gimana dong? Kementerian Lembaga sekarang gemuk. buat saya mah nomor lah. Tapi emang sih Mas, agak aneh dan agak lucu sebenarnya. Emang agak lain lah. Ketika kita melihatkan ekonomi makro Indonesia ini kan pokoknya warung kecil Mas. Yes, Itu kan makro sebenarnya Mas. Maksudnya kita nggak asal itu tidak. Tapi kalau kan ketika materi yang kita balik sekolah makro itu mati Mas. Nah tidak harus di atas juga. Ketika kita pikir orang Indonesia kan ini kan lainnya dari tongkrongan kecil, tempat kopi kecil, warkop kecil. Itu kan yang ekonomi makro. Itu yang harusnya memang yang menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketika PPN ini naikin Mas, sebenarnya kan sadar atau kan Mas yang punya kapital itu kan pengganti. Dan mereka pasti akan ajar ke bawah gitu mereka kenal. Nah, ini kan sebenarnya realitas ini yang jarang diomongin Mas, karena sejujurnya sangat sedikit juga kawan-kawan mahasiswa merespon terkait ini sebenarnya. Oh, gimana sih situasi PPN? Karena yang dapat masyarakat kelas bawah. Menengah hari ini sangat-sangat paham. Kalau menengah ada ini ya, ada aktifnya. Jadi oke. Iya. Itu Pak Hek itu Mas itu Mas. Pak Hek yang modern itu Mas. Tapi harus diakui loh, daya beli masyarakat sekarang turun drastis loh. Sangat drastis. Emang mereka pada ngomong, tapi cuma hanya lihat-lihat aja. Gak beli gitu loh. Kalau cuma ini ya di daerah timur itu ya, daerah timur itu kan anak mudanya banyak. Gengsi. Sekarang ini yang rame apa coba? Warga-warga kecil itu. Iya, itu yang rame. Iya. Tapi sekarang kemarin kan disuruh berita kantor aja mulai pabak nih ya, artinya tempat olahannya kelas menengah ya. Jadi intinya sekarang ini kan kelas menengah itu sangat fresh banget dengan ekonominya. Ya kita nggak dapat masalahnya. Makin lama ya jadi mahir juga. Ya belum lagi ya kasus Sritex katanya bilang adalah si Wamen Akhir bilang Sritex. Kita semangat untuk ini bantu. Ternyata faktanya apa? Bilang ada tangan-tangan setan. Malah setan lagi yang disalahin. Tapi menarik sih Mas, memang misal dari Prabowo, pemerintahan Prabowo ini ya sebenarnya kan banyak orang yang mengatakan di masa Prabowo sama tulisnya sama Jokowi. Karena kan orang kan ketika Bang Ray bilang ke solo-soloan kalau bahasa masyarakat di
netizen ya, kalau biasa viral memang mas. Ya. Karena pada kondisinya yang paling rusak kan hukum mas. Lembaga hukum paling rusak sebenarnya. Kenapa dibilang gasko? Ya karena dia aktor utamanya, aktor operasi itu semua. Apa semua lembaga khususnya Kejagung, KPK, namanya kan bilang semua integritasnya hilang. Dan cuma jadi alat politik. Di mana 80% ya kan sebenarnya kan kondisi ini kan kita kan 80% dari mana 80% saja susah. Tapi Neo ini berani juga ya untuk mengeluarin kita nggak takut diserang buzzernya. Aman ya. Tapi ngomong-ngomong gini kan cara pola ya, pola transisi dari Jokowi ke Prabowo ini kan kelihatan ini Prabowo belum dapat fondasi yang cukup kuat untuk stand up gitu lah. Jadi untuk mengerjakan yang benar itu pure dari ini dia. Tapi masih coba Masih banyak dia memang dari dulu kan sebelum Prabowo naik kan pernah kontak ya dengan salah satu narasumber lah ya kan. Jokowi itu menyalakan bom waktu. Nah, sekarang boleh yang merupakan nih, PK, PPN, belum lagi nanti kenaikan tarif yang kita juga belum tahu. Karena terakhir itu CNBC itu merilis bahwa ada 8 item yang tidak bahagia di tahun 2025 ini. Ada tuh. Kalau saya pikir gini, apa yang dilakukan Prabowo ini mata-mata dia ikutin polanya Jokowi. Ya. Kalau jangan Jokowi punya di panggung. Coba kalau dia nanti kerja aku nggak punya ruang fiskal lagi untuk mengikuti bayar. Ya, kalau kita relasikan dengan apa namanya program makan siang juga, biasanya makan masakan, karena kita tidak punya ruang fiskal, betul. Yang buruknya sekarang ini dipaksakan daerah itu ada. Nah, kita melihatnya ketika program itu gagal gitu kan, nggak bagus lah implementasinya. Bila kalau itu pakai uang pribadinya, Oh iya. Kan itu gitu kan. Dia membuktikan bahwa nggak ada ini apa estimasi keuangan yang tepat. Bahkan menggunakan dana pribadi itu sudah dilanggar. betul. Karena kan aneh mas, ini kan bernegara masalahnya. Iya. Ini bernegara kan kita kan berangkat pada aturan main semua misalnya. Kayak kasus tadi yang dibilang PIK, Prabowo mengatakan, oh iya jika dia menjalankan program pemerintahnya menggunakan uang pribadi, ini kan aneh sebenarnya. Iya. Terus PIK, terus yang dikasih itu kan orang kan akhirnya yang baik, kalau ada negara dalam negara nih aturan sendiri sampai laut jadi di SHM ini. Kalau pengguna dana pribadi itu saya lihat waktu itu kampanye 2024 terakhir kemarin Ya, itu kan itu juga diserang kan. Alasannya apa? Itu pakai dana pribadi Prabowo. Jadi kan jadi pola loh main di sini. Ya. Udah 2 kali loh itu. Tapi amplifikasi bagi buzzer Prabowo dia bilang itu, wah mungkin Prabowo cinta sama Ya itu, ya betul. Itu yang bahaya sebenarnya aplikasi Kalau kan, begitu. bagaimana kita bicara kita negara ini kan semua tidak berkontribusi dong. Dan Ya, kalau betul. orang awam kan apapun itu kan walaupun sedikit pajaknya sedikit kan itu kan juga kontribusi terhadap negara loh. Bagaimana dia bekerja membeli tidak itu kan kontribusi. Kan akhirnya orang membandingkan yang kayak Apple jadinya. Yes. Itu yang masalah. Karena ada ini loh, semacam kalau bulat ini lah, kesalahpahaman dari mengambil pajak. Emang lo bayar pajak bisa gitu kan? Dia nggak tahu pajak itu. Kalau kita beli Makanan beli dunia itu dia kena Pajak. pajak. Ya, kita beli mic aja kena pajak. Betul. Itu berapa kena pajak? Itu udah sumbangsi pajak sebenarnya. Betul. Semua barang yang kita konsumsi baik barang maupun jasa itu udah pajak. Tapi Di kontribusi luar PPH ya. ya benar. Tapi kontribusi negara apa? Jalanan masih rusak, sekolah masih Iya. rusak, ya kan? Jembatan hancur. Nanggung palu sebenarnya mas. Nanggung palu kampanye sebenarnya. Nanggung palu mas. Ya, tapi kalau kita kembali ke tadi ya, tema kita nih satu dari Prabowo ini. Yang mana itu sekarang punya kasus PIK. Ya. PIK 2 ini kan yang tadi saya bilang depan, ini bom waktu sebenarnya. Ya. Pasti saya itu banyak kasus yang akan jadi warisan moral. Siapa yang bermain mas? Ya, lingkaran-lingkaran sekarang masih berkuasa lah pastinya ya. Ya kalau kita melihat kan hari ini kan memang sebenarnya kan kalau kasus PSN ini kan di akhir masa jabatan Jokowi ini ada 14 PSN yang pakai Permenko. Iya. 14 sebenarnya mas. Termasuk nah ini yang dibikin jenderal. Ya karena kan kita harus melihat dong mantan kemarin kan Kementerian Agama itu kan sebelum ayah itu kan ayah ini yang gagal. Iya. Saya nggak tahu sama sekali ya dong. Ada buang badan. Ramadan, nah itu kan Hadi.
Hadi juga Bang Badan. Tapi nggak bisa bohong nih, Hadi ini kan kalau kita berangkat dari situasi realitas praktisnya belum kayak ini ya, kan orang merasa ini nggak mau Jokowi. Yes. Nah, atau otomatis kita harus melihat ke situ. Nah ini kan cuma hari ini kan mereka masih menyangkal semua. Dan benar-benar kata Mas tadi Mas, ketika Oji dari langkah awal yang belum membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Mulyono. Ya benar dong ketika posisi Arfi mengatakan bahwa Jokowi ini kan terkorup Mas kita bayangin Mas, kita dibawa Kenya Mas. Ya. Perbuatan Jokowi kan akhirnya orang lihat kita dibawa Kenya, dibawa Afrika. Nigeria malah. Yang kita bukannya mau menghina ataupun bicara apa, tapi kita ini kan negara yang sangat kaya Mas. Terus bisa, bukan kita mau merenai, tapi kondisinya kayak gitu Mas. Pulangnya satu orang kita dijustifikasi oleh secara langsung. Nah Jokowi merasa ya itu hal yang mudah bagi dia, karena itu menguntungkan keluarganya. Kenapa? Tapi dengan entengnya Jokowi kan bilang buktikan saja di pengadilan gitu kan terkait posisi RP ini ya pendukung yang Mulyono kan posisi RP ini didanai oleh apa kejun atau apa ya apa sih ketawa aja gitu loh. Ini yang menarik ini ya, respon dari Jokowi ya, Mulyono ketika ditanya tentang peringkat 2. Peringkat 2 ya. Dia bilang, ya kalau suami gue senang ya nggak masalah kan gitu. Betul. Jadi kita ingat masalah waktu putusan PMK 90 kan gitu kan? Ya. Sama yang juga Mulyono Mas. Nggak, mesti gini. Pendekatannya legalistik banget gitu Iya. ya. Tapi dia nggak, dia sosiologinya gimana itu, prosesnya nggak di ini gitu. Kemudian orang berusaha dialihkan, oh iya ya orang legal, oh berarti sadar. Saya berpikir tuh, kalau kita membunuh orang berarti kita legal, boleh dan berarti ya. Kan kasarnya begitu kan? Jokowi pasti apapun itu dilakukan, karena kan sebenarnya kan kalau kasus itu, jadi kan sebenarnya dari mulut Akbar udah buat loh. Iya. Mereka mengatakan saya kan melayani presiden, karena presiden yang minta. Nah artinya kan ini kan keterlibatan Mulyono ini kan sangat dalam di kasus ini. Nah terus terkait apa menteri-menterinya yang termasuk Gerbong Solo ya yang ini kan akhir jabatan itu menjabat banyak kan sebagai anak itu perusahaan banyak dengan keluarganya Mulyono. Ini yang terjadi sebenarnya. Cuman kan untuk kita bicara terkait bagaimana sih merespon terkait pahlawan Mulyono ini yang sebenarnya itu yang harus dikerjakan terus sama kawan-kawan mahasiswa masyarakat rakyat sebenarnya. Masyarakat itu kan kalau menurut saya itu tugas demokrasi. Karena kita harus belajar betul lah. Sekarang itu bisa dipidanakan loh. Iya betul. Jadi orang begitu terpilih tapi mempelajari masih nyangkut gitu. Jadi mereka paralel ya. Orang yang Korea Selatan Ada apa kemandirian ya. Dari satu ya. Kayak kasus yang di Korea Selatan. Kan presidennya ya bisa ke penjara. Ya mestinya Indonesia begitu ya. ya itu dari tantangannya kita Mas. Ya jawaban untuk KPK Mas. Sekarang KPK misalnya berani apa enggak? Nanti sekarang lu juga nih kalau ngomongin KPK ini. Kasus PK, polisi diam. Ya. Kejagung dia. KPK diam. Kejagung diam. Biar KPK sibuk memburu Harun Masiku. Iya, nggak jelas. Kasus apa yang terakhir ini CSR ya? DSS, BNI. Ya, nah, memang KPK kan kemarin kita kan ramai itu Mas kayak KPK sebelum masih Jokowi berkuasa. Oke lah kita masih berpandangan oh ini masih bawa kekuasaan Mulyono. Kita lihat Jokowi nggak ada tetap sama aja. Masih aja nggak bisa memanggil keluarga Jokowi kan anak cucunya banyak kali udah lapor tuh. Iya. Lapor keluarga Jokowi termasuk Bobi Nasution, Kahiyang Ayu, Gibran, YT laporan Ubed, Budina Badrun. Ini kan nggak pernah direspon sama KPK sama sekali. Kita kan kalau dari kita sendiri kan udah 8 kali malah. Lagi kita malah lapor Jokowi lagi. Artinya kan kegagapan KPK ini kan itu menunjukkan sebenarnya. Menunjukkan ya proses apa hukum kita yang menjadi alat politik kekuasaan. Bener. Apalagi laporan Bung Ray dan kawan-kawan kan, Bung Ray Rangkuti dicuekin. Dibilangnya apa ya kata KPK yang belum cukup bukti belum apa ya sekarang belum cukup bukti kalau belum diselidiki gimana coba? Iya. Kan masuk lapor aja tapi di doang. Nah kemarin itu kita juga terlaporin tanya bukti kan.
kita nggak jawab. Kalau untuk punya bukti itu tugasnya penyidik. Betul. Karena itu dibayar sama rakyat. Terus tugasnya penyidik gitu. Kalau kita suruh buktikan ya yang saya dong. Mungkin kita rakyat biasa masih nggak punya perangkat untuk sampai Ya, sana. oke, komen begitu. Ya, Tapi menurut yang menarik ya, ada laporan akhir tahun dari PPAT Masa. ya. Ini berkaitan dengan warisan Jokowi sebelumnya nih, yang sebelumnya ini. Bahwa sekitar 30% dana PSN itu nggak dipakai sesuai tujuannya. Ini dari blog nih, ada yang blog, kita juga bingung nih. Banyak banget itu berarti mas. Banyak lah. Tadi yang masih ngomong mas, bahwasannya ini kasus ini langkah awal ini untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Mulyono. Sebenarnya terkonfirmasi tuh, ya korupsinya PSN itu besar. Dari PSN itu loh. Iya. Dan dia kan mencatat semua aliran keluar masuk yang diperbanyak. Kan? Belum bukan hanya dua-dua mas, banyak ada juga kasus sempak masyarakat yang meninggal di situ. Itu PSN juga itu. Iya. Belum lagi yang di Banten juga tuh ada ya kan. Apa itu bang? Yang ini loh Tanjung Lesung. Ada Ada ya? PSN itu. Belum lagi banyak gitu. Belum lagi di daerah Sulawesi juga di Bali atau di mana itu kan kalau PSN itu kan sebagai apa ya? Normalisasi Mulyono untuk ini loh mas, untuk melanggar hukum agraria itu, ATPPN itu kan. Kita sih bilangnya proyek secara nasional. Oh iya. Proyek secara strategis. Tapi memang panas sih kalau dari ini kan cuma terkonfirmasi sekarang. Kalau kasus IKN jelas itu sebagai partai IKN. Itu kita ingat dulu kan ada Menko Marves itu mengatakan bahwa wah ada banyak ternyata kan gitu konfirmasi boleh sini. Ya nggak ada. Nah akhirnya apa? Itu kan sebelumnya gua itu kan dibangun di sana. Nah, iya. Kalau seperti ternyata faktornya sama Ya. Dan Pancok yang nutupin semua itu Pak. Iya. Kan persoalan ini kan Pancok ini kan hari ini kan masih menjadi bagian dari Mulyono. Kalau hari ini Pancok ini nggak mampu rubah marwahnya, akhirnya kan citranya dan kembali kan survei terakhir kan yang kepercayaan masyarakat sangat tinggi itu kayak kepolisian sebenarnya mas. Kan keterlibatan Pancok ini ya udah sangat dalam mas. Kan misalnya contoh KPK, ketua KPK sekarang juga masih menjabat sebenarnya. Masih Belum pensiun ya? masih mas. Masih aktif. Mas, artinya kan ini kan hukum relasi kuasanya masih. Iya, iya. Oh, Setia Budiono itu. Iya. Artinya kan ini kan ini masih bagian dari Mulyono ya. Mulyono itu dari dulu sudah pada tahu hari ini. Sudah banyak yang mengungkap kemudian Pancok. Dulu zaman SBY, zaman Soeharto terkenal militer yang dipakai. Sekarang Pancok. Era Mulyono, Pancok. mungkin era ini juga selamat lagi. Wah itu jadi kita Nggak tahu deh. kita lihat tahunnya. Kita lihat lagi nanti kapannya mas. Karena indikasinya udah kesana udah. Ya. Kan dari LDR dan mengangkat gitu. Ya. Ada itu. Ya itu jadi kasusnya PK. Kan polisi dari PK. Kenapa dia ngejurkan gitu kan? Oh barang bintangnya jelas itu. Tapi Bung Dedi sama Mas Sigit lihat nggak yang FYP-nya Agus Dayi Oh iya iya. yang di TikTok? Kan udah dibangun tuh, mau dibikin Mapolsek, Mapolres, TNI atau apa, itu faktornya. Ya karena ya bangunan gitu ya wajar aja Pancok, dia TNI ya dalam tanda kutip dia gitu ya. Itu memang rusak mas bangsa negara ini kalau memang itu sampai terjadi artinya kan ada negara buat sendiri moral bangsanya habis semua. Masalahnya sekarang tuh kita nggak punya transparansi gitu. Nah terus sekarang kayak kasus sama gitu. Dia kan nggak tahu. Kemudian politisi yang dari partainya apa itu bilang nggak tahu. Kacau ini mas, sudah ya. Untungnya sekarang ada yang lagi naik daun ini mas. Lagi yang namanya Pak Kolit, yang dibongkar itu kan. Ya. Itu harus didukung sama masyarakat, apalagi kalau mahasiswa ini dan Teman bilang itu pengacaranya itu di mana itu? waduh, aku nggak tahu itu pengacara ya wajar dibela. Namanya udah kayak genjar malu di masa itu. Iya, katanya bilang pagar bambu bikin saya buat Indonesia nya pagar bambu. Dia nggak tahu itu kerusakannya bikin kayak gimana. Masa pagar bambunya karena pagar bambu udah buat HGB dan SHM gitu. Kalau pagar bambu doang ya Ya, nggak ada itu problem terus gitu. ada protes dari masyarakat kan akhirnya keluar kan borongnya semua. Dan apa ketika itu kan akhirnya ketahuan semua ternyata begitu berkaitan kan akhirnya kan itu serangkainya loh.
10 tahun rejim Jokowi Mulyono ini kan melayani oligarki. Ya kenapa ini orang nggak gini melihat ternyata. Kata ya survei yang dibuat oleh Jokowi selama ini yang 80% itu kan akhirnya kan iya, akhirnya dibantah sendiri loh. Ketika dia selesai menjabat nggak punya kekuasaan lagi, kebongkar semua. Dan yang kita khawatir kan Prabowo punya kali itu hari ini. Itu. Dia memakai pola yang sama, itu berbahaya. Ya itu sangat berbahaya. Ya artinya gini loh, kalau dulu 80% orang puas dengan pelayanannya dengan Jokowi itu adalah apresiasi bisa berikan sebaliknya kan begitu. Itu mah nggak aneh gitu loh. Ya. Masalahnya gini mas, orang yang disebut kasih bansos. Repotnya di situ. Masyarakat kan tadi kita bilang kalau ditanya puas nggak atas pemerintahan hari ini bilang puas. Lapangan pekerjaan udah nggak pasti bilang susah banget punya lapangan pekerjaan. Kan masyarakat kan kita sadarkan dong. Benar. Maksudnya bernegara itu tanggung jawab negara memberikan pekerjaan terhadap masyarakat kehidupan yang layak. Kalau saya baca-baca di berita ekonomi kan kondisi kita sangat kritis. Iya. Yang pertama pertumbuhan ekonomi itu stuck, nggak akan bisa naik ya. Yang kedua, meskipun kita dihubungkan dengan hilirisasi, itu tidak berikan kontribusi pada kita juga. Ya, selama 5 tahun itu. Ya. Itu sekarang makin marahnya teman-teman dia. Kayak tadi di Kalimantan pakai satu T itu ya. Dan yang menambang itu bukan orang kita lagi, orang luar lagi. Oh, yang dirut-dirutnya keturunan Tionghoa apa Cina ya? Ya emang parah emang sekali. Kondisi misalnya Prabowo terakhir mengatakan apa? Tanam aja sawit, dibuka pohon kan? Deforestasi. Jangan takut deforestasi. Padahal kalau kita yang lihat mas, sawit kita itu kan ditolak sama Uni Eropa. Ya. Tapi sebenarnya yang jadi pedagang itu India. Ya. Nah India ngambil lagi Indonesia, dijual lagi Eropa. Dia beli dengan yang mentah jadi dirasik lagi. Dan Cina pun sama, batu bara apa dia jual lagi. Nah kita ini kan mengenai hilirisasinya mas tadi masih ngomong gitu. Iya. Akhirnya kan masyarakat kita dipaksa lahannya diambil, dipaksa aja sama negara yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini kan problem keadilan yang sebenarnya hari ini kan akhirnya masyarakat melihat mau justice berjalan kalau mungkin kayak gitu. Dengan itu masalah sawit itu saya lihat gini ya. Kalau saya sih sudah sama gini oleh Pak, kenapa saya bilang begitu? Nah sekarang sama aja kita produsen sawit tapi minyak goreng dikasih masyarakat minyak goreng yang sampah gitu loh, mahal lagi gitu loh. Ya mestinya kita pakai produsen minyak saya besar dia, mahal juga. Ya mestinya kita murah dong. Enggak, kok dikasih minyak goreng yang sampah-sampah gitu yang mungkin udah Gerak-gerak penyulingan yang sekian gitu yang udah residu-residunya kali gitu loh. Itu yang harus kita Soalnya kita, tanahnya kita, ya kita gitu. Berarti sekarang ada rencana dari Menteri Nyeluk, deforestasi 20 juta. Menurut semua itu aja juri. wah Sampai dari mana? anteknya ayo kalau dia masuk dampaknya Real itu 20 juta hektar. Jangan ini loh. Jangan alam remeh. Itu kita banyak kemarin gitu. Dan untung siapa? Yang pekerjaan lahan udah kali banyak, 20 juta hektar. Tapi emang ini kan emang banyak loh masyarakat yang dikorbankan. Banyak tanah-tanah tadi kan yang bilang Ya itu, iya. bahwa katanya semua akibat dari proyek. Ya makanya kan kita udah bisik itu kan bukan proyek strategi, jadi salah. Kasihan masyarakat. Karena masyarakat lahannya masyarakat Sedih banget lah kita yang ada. banyak banget. Nah, di sini kan akhirnya kan ketika kasus-kasus hukum ini mulai akhirnya masyarakat mulai membuka pelan-pelan kan kotak Pandora yang selama ini dibohongi terus di masyarakat dibohong dengan survei mulai kebuka ya. Pada sudah sama kita. Dan dia operator lah. Oh kata di sini. Betul yang kapan daftar dari kemarin itu? Ini Operator ini, lintas partai. Oh iya. Dia bilang, wah ini operasi tidak lupa biasa. Ada kasus di Lampung, ada kasus di apa itu? Kasus baru dia, sama aja kasus di Lampung. Karena memang kan orang ini kan tugasnya kan untuk operatornya dia nama. Dia mengikuti kasus miliar kepolisian. Sama ini masih di bawah Dasko. Dan Dasko kan berambisi lah. Ketika kita lihat orang di parlemen sedikit, kadekan. Ini kan aneh gitu loh. Artinya kan
wataknya ini kan dari sangat hal kedewasaan. Paling kayak Mulyono. Apalagi nih pas katanya mau apa si Dasko ini kabarnya ya, gua nggak tahu berdasarkan bermain juga di Kemen-Distek itu, Kemendikti Saintek itu yang terkait Profesor Satrio. Kan dia bersuara kan, langsung cepat kan. Saya mikir, ada apa itu tiba-tiba Dasko cepat bersuara nih terkait ini kan. Apalagi kan ASN pada demo kan. Wah, dia bermain juga di operasi intelijen. Enggak tahu nih, kata warganet ya. Aku baca-baca gitu. Ngeri juga ini udah. Ada yang mau disikir juga kali ini. Ya, ibaratnya itu mengabdi pada suatu wanita. Bajunya kayak kalau saya ngeliatnya kan bajunya yang dari Pak. Iya. Sebenarnya orang ini Mulyono. Kalau dia sangat berbahaya, operator kamu, Dasko, apa salah satunya? Tapi kayaknya dia punya tugas untuk mengamankan Ya kasus-kasus. kadang sekarang di Mulyono masih ada anaknya ya. Tapi yang di sini nanti kalau kita perhatikan ya, akan ada dua kompetisi nih antara si Wapres dengan si Prabowo. Kan dari awal udah kelihatan tuh Prabowo sebelum menahan gratis ini bikin lapor Apes. gua Nggak ada beritanya sekarang ini lapor Apes ya kan. Hanya gini-gini. Nah, semenjak itu usia yang belum muncul hilang itu. Dia daerahnya dia nggak beda di bawahnya ya, kan? Harusnya belain dengan anak yang baik. Aduh, kalau ngomongin Wapres ini apa ya, ngomong sambutan aja sembarangan emang. Gimana ya, artinya kan ya orang akhirnya mengatakan satu hal yang harus kita nyata, ini real gitu loh jadinya. Ketika Gibran dari sambutan aja masih belepotan kan maksudnya. Jangan kan itu mas. Ini aja waktu dia ditanya Pak Mas Gibran suka baca buku apa? Dia jawab, saya tidak suka baca buku. Itu aja udah aneh aja apa sih dia baca buku tuh gimana coba? Asupan intelektualnya dari mana dia? Ya dari konsultan biasa bikin sini aja lah. Cuma bikin. pelan-pelan aja. Iya, yang godolnya ternaknya Mulyono nih yang main Gibran sama Saril. Kan goblok mas. Wah, Pak Ari ini pintar kan. Juga Tony Valer disamain sama bocah apa anak-anak konstitusi kan. Ini terus paling kantornya itu paling aneh itu sebenarnya. Tapi hati-hati nih, karena biasanya ternaknya Polio ini sekarang masalah dia rasa hijau. Betul kan? Betul. Ya. Jadi mereka mengalihkan sebagai hanya masalah sentimen, kan padahal kan? Ya. Ini masalah negaraan gitu. Usahakan ini Pak. Tapi sebelum verifikasi sama dia kalau benci dan tidak gitu. Kita mah sebenarnya nggak benci sama Jokowi apa Gibran enggak. Kita mau ini apa ya, mengkritisi aja. Itu perbuatan. Pembuatan, bukan orangnya. Nilai-nilainya hancur bangsa dan negara ini sih. Masih hancurkan nama keluarga kan. Ya ini demokrasi kita kan turun drastis. Kalau survei naik terus mas. Survei naik terus. Survei kan kalau kata Prabowo siapa yang tergantung pemesan. Ya ada ini Kompas lagi mas. Wah kacau kata saya. Berkompasi ini kompas ya. Ya. Kalau Kompas kan tadi saya bilang ada wamen belakang kan di situ kan. Kasihan jadinya Prabowo kan hanya untuk apa ya, dia sebagai presiden hanya untuk membenar dan menutupi kesalahan Mulyono. Kasihan dia. Kasihan sebenarnya. Dia kan sibuk nutup-nutupin terus juga nanti. Dia nggak bekerja untuk programnya sendiri pasti. Ya. Akhirnya dikritik terus pas di kampanye, wah tidak punya larang banget kan. Larang bukan Saya kerja koruptor ke Antartika pasti. Ya kalau korupsi Palestina sebagai sembunyi. Tuh, kok jadi lembek gini. Ya habis pikir saya itu ada. Ternyata background militer itu ada pengaruh pada pemimpinan. Betul ya. Ya semoga ya kita sih nggak ada Prabowo sadar atau gimana ya, tapi ketika banyak kritikan oleh netizen itu dia mulai tidak dipaksa. Karena kalau nggak begitu ya orang akan terus menganggap ya Prabowo ya kelanjutan mana kelanjutan dalam tanda kutip kayak kasus Free PSN yang sebenarnya menyesalahkan rakyat semua. Yes. Artinya kan kelanjutan yang maknanya jadi negatif semua mas.
Itu yang menjadi permasalahan. Ya benar kelanjutan, tapi kelanjutan kerusakan sebenarnya yang terjadi. Artinya kerusakan Kerusakan ekonomi akhirnya kasih artinya kan sebagai masyarakat awam ya yang kita berpikir kelangkaan pekerjaan, lapangan pekerjaan, terus semuanya serba susah, harga bahan pokok naik semua. Ini kan yang harus dibenahi itu sudah tugasnya Pak Bobi di situ. Betul. Bukan malah menutupi. Dan kita ngeliat terakhir kan misalnya kan Pak Jokowi selalu ngomong bahwa dari terakhir ofisi arti kemarin si Mulyono ini seperti apa? Dan itu orang kan. Mereka mengatakan di masa bola dari mana pun masa bola orang ngomong fakta dan realitas. Korupsi itu kan nggak selamanya gitu loh. Iya. Kerusakan KPU, kerusakan konstitusi itu kan bagian dari korupsi sebenarnya. kalau pastinya maunya dinaikkan aja perpasan 80% gitu. Belum lagi ya kasus itu judul sekarang Ayo mah. kita sekarang nah ini ya. Judul mana faktanya kan? Apalagi waktu Alfie bilang belantas judul faktanya mana? Goyimnya mana nggak ketangkap? Maksudnya mesti bisa menjatuh itu semua harus jalan. Kemudian kita tunggu itu keadilan punya Prabowo punya Ibrahim ya. Nah, situ. Apa nih kalau dari Debbie terus hari Prabowo ini apa sih yang perlu dilakukan Prabowo gitu? Ya Prabowo harus lepas dari bayangan-bayangan Solo. Itu aja kalau kita berharapkan kita minta keberanian lah. Autonya gimana? Pertama Prabowo harus berani melepas dari bayangan Mulyono. Yang kedua harus berani membuka kembali. Kemudian hukum yang paling penting. Hukum yang paling karena kan begini mas, ketika kita bicara ekonomi kayak terakhir kita lihat tuh ketika Luhut ketika ditanya sama Prof. Ghazali dia kan akhirnya kan pura-pura kan ditanya kan sama bukannya ekonomi itu memajukan ekonomi itu non ekonomi itu penentunya kayak birokrasi itu kan buat investasi masuk. Ya kalau ini nggak dibenahi kan kalau bicara ekonomi angka-angka yang ngomong kalau ini nggak dibenahi ini nggak bisa investasi akhirnya malah. Nah Luhut kan ingin membuat divalidasi yang Bali membuat kami informasi semua di Indonesia untuk melakukan investasi di Indonesia. Tapi kan nggak ada kepastian semua. Nah ini kan harus berani gitu loh. Ketika kita bicara bagaimana harus berani kan harus berubah hukum ini. Hukumnya harus dibuat kepastian. Jangan sampai hukumnya yang untuk menyelamatkan oligarki. Iya, orang akhirnya nggak mau. Kan akhirnya terjadi penolakan di mana-mana. Kalau itu yang terjadi. Itu sih mas yang paling dan tugas terakhir dari diberikan untuk menyelamatkan demokrasi ya menghadiri Mulyono Dan mengawal prosesnya ya. Waktu apa ya? Kalau aku punya anak apa di PJB ini? Karena Apa ini jujur? kalau aku jujur ya, karena aku dari awal memang tidak pernah memilih Prabowo. Karena background dia yang harus dituntaskan dulu. Karena selama dia belum bisa diadili di pengadilan, selama itu pula akan selalu dibayang-bayang itu. Terlepas dia berkelanjutan terhadap Mulyono, berarti dia meneruskan kegagalan dan kerusakan yang ditimbulkan selama ini. Itu aja sih kalau aku sih berharap di Indonesia semoga segera lepas dari bayang-bayang rejim Prabowo dan bayang-bayang Mulyono ini. Kalau aku juga nggak punya harapan apa-apa. Kalau Bung Denny masih mending, lebih baik. Masih ada optimis. Kalau aku udah ya terserah lu deh, berarti gitu. Udah apatis ya? Udah apatis kalau aku jujur aja. Ya apa itu suara-suara yang kita ini kan. Benar. Ya kalau aku secara pribadi juga melihatnya 10 tahun ke depan ini kita tidak akan berubah apa. Kalau dia fondasi kita hari ini ya tidak akan berubah apa. Karena salah satu hal yang aku perhatikan perkataan dari almarhum Pak Faisal Basri. Itu juga punya namanya daya saing luar. Daya saing kita masih bertumbuh pada yang saja tradisional. Iya. Zaman-zaman revolusi industri awal. Iya. Benar Pak? Hasil hutan. Iya. Kita nggak punya sesuatu yang lebih dari itu gitu loh. Itu aja kita. dari zaman dulu juga Sebenarnya itu aja, ya kan? Nah, artinya apa? Ya, kita akan bergerak di sini. Dan itu pasti akan dibaca juga. Perhatikan aja, 10 besar orang di Indonesia, Indonesia itu banyak bisa banyak. Iya. Tembakau, rokok. Itu semuanya. Artinya apa ya? Cuman kalau kita ada perubahan yang radikal banget ya, yang fundamental, kampus sudah ada inovasi di
bagaimana sikap kehidupan saya juga. Semakin jauh ya nanti sampai sama kondisi realitas. Makanya kalau aku berdiri sendiri, 10 tahun ke depan kita akan begini. Yang benar, Iya, akan begini aja. Karena aku indikatornya sudah main sekarang, ekonomi kita, Hukum. kita, ya kan, pemerintahan kita, harus kita punya sesuatu yang berat. Dulu kita sempat mungkin di notice oleh generasi populisnya Mulyono. Sekarang kita baru sadar, ternyata sudah mendukung rejim yang salah gitu Kita kan. yang di lagi nanti. Iya. Oke, thank you. ini Kita ngobrol lagi. Mas. Thank you.